Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu yang di tempat ini bahkan yang akan menyaksikan siaran tunda pada channel GSKI Bukit Raya. Kita bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kita boleh datang menyembah menghormati Allah Elohim Yahweh. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri, kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Persiapkan hatimu, kita menyembah Allah. Allah Israel, namamu terpuji. Kami datang pagi hari ini menyembah Engkau, karena Engkau adalah satu-satunya Allah kami yang benar. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Haleluya. Engkaulah layak disembah, dipuji. Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Dengan tulus sembah Allah Israel. Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji.
Maha besar. Bersama malaikat kami menyembah kepada Bapa. Hanya Engkau yang layak kami puji. Engkau layak, Engkau layak, layak disembah, dipuji. Engkau layak, Engkau layak, layak disembah, dipuji. Mari sembah. Engkau layak, Engkau layak, layak
kami jemaat-Mu pagi hari ini menyembah Engkau Tuhan. Biarlah bersama para malaikat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami angkat hati, kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah semua kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya. Sekali lagi dengan teduh katakan haleluya. Amin Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang benar, Allah Elohim Yahweh. Haleluya. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Allah kita, Allah Elohim Yahweh. Haleluya. Bersukacita di hadapan Tuhan, amin. Boleh jabat tangan kiri kanan, berikan senyum yang terbaik. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Berbahagialah orang yang sunyi hatinya, karena dia akan melihat Allah.
mencederai kemuliaan bagi Allah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Biar pujian ini sebagai doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetap Allah selama. Haleluya. Ku senantiasa bersedia membawa kematian Yesus di tubuhku, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam hidup ini. Ku senantiasa bersedia membawa kematian Yesus di tubuhku, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam hidup ini. Hidupku kini bukan aku lagi, hidupku kini bukan aku lagi, melainkan Yesus di dalamku. Hanyalah oleh iman di dalam Yesus Tuhan, hidup Yesus ku peragakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetap Allah selamanya di bumi ini. Tak ada lagi, hanya Engkau Tuhan yang kuingini. Sekali lagi angkat pujian ini, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Ku senantiasa, mari Bapak Ibu saya untuk berdiri, membawa kematian Yesus di tubuhku, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam hidup ini. Hidup ini, hidupku kini bukan aku lagi, hidupku kini bukan aku lagi, melainkan Yesus di dalamku. Hanyalah oleh iman
batu dan bagianku. Dagingku, saya persilakan hambanya tegas. Gunung batu dan bagianku, tetap Allah selamanya di bumi ini. Tak ada lagi Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kami pada pagi yang cerah dan berbahagia ini Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, nasihati kami, tegur kami supaya kami semakin menyukakan hati-Mu, semakin menyenangkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, oleh karena anugerahnya kita kembali bertemu, ya, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, tidak ada kebahagiaan yang luar biasa di dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan kalau kita selalu menyukakan hati Tuhan. Amin. Kok enggak ada amin Bapak Ibu? Berarti Bapak Ibu belum benar-benar menyukakan hati Tuhan. Amin. Amin. Oh enggak amin ya, jangan aminin Bapak Ibu ya. Jangan diaminin, tetap berjuang ya. Hidup kita selalu menyukakan hati Tuhan. Memang kehidupan kita selama ada di dunia ini ya tidak luput dari godaan ya, ujian ya di dalam setiap kehidupan kita. Itulah ya kehidupan kekristenan. Kalau kita tinggal di hutan, tinggal di kamar, ya tentu ujiannya tidak seberapa, tapi ada. Kalau ada HP di dalam kamar, ya tentu melihat yang bukan-bukan, yang tidak menyukakan hati Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, dimanapun, ya, kecuali tidak ada HP, saudara tinggal di hutan sana, ya, tinggal di hutan mungkin bisa, ya, hidup kekristenan saudara. Yang sudah Kristen ya Bapak Ibu, yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, maksud saya. Banyak orang Kristen yang belum juga mengerti kebenaran firman Tuhan. Tidak semua namanya aja Kristen, tapi belum tentu dia mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah, hari ini karena gereja kita sudah banyak hal kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan di tempat ini. Tentu, sudahkah Bapak Ibu mempraktekkannya dalam kehidupan Bapak Ibu setiap hari?
lepas hari di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya. Mari kita baca firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama ya Bapak Ibu. Ya. Perikopnya persembahan yang benar. Ya, saya bacakan bagi Bapak Ibu menghayati, menyimaknya ya. Kebenaran ini supaya benar-benar firman ini Tuhan akan menganugerahkan bagi kita pengertiannya. Ya, mengubah pemahaman kita yang selama ini mungkin belum mengerti sesungguh-sungguhnya. Saya minta kepada Tuhan ya, kebenaran firman Tuhan hari ini benar-benar melekat dalam kehidupan kita dan kita melakukannya dalam kehidupan ini. Perikopnya persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang apa tadi? Hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kekristenan itu harus memiliki yang namanya kehendak Allah yang baik. Orang Kristen itu harus yang baik. Kalau belum yang baik aja Bapak Ibu, standarnya orang Kristen belum. Saudara belum dikatakan orang Kristen karena standar baik dulu. Belum berkenan dan sempurna itu lebih berat. Itu standar orang Kristen, itu sempurna. Ayat yang ketiga Bapak Ibu. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, saya merenungkan ayat yang ketiga ini. Kenapa banyak orang gagal melakukan kehendak Tuhan ini Bapak Ibu? Karena terlalu tinggi keinginannya. Nah, sehingga tidak tercapai, kecewa, marah, menyalahkan Tuhan ini dan sebagainya. Sehingga tidak bisa mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, mempersembahkan hidup yang benar, baik, berkenan dan yang sempurna ini. Karena terlalu tinggi. Ya, ayat yang keempat. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya, sebenarnya tadi ayat yang sampai sini dulu Bapak Ibu, nanti terlalu panjang saya membacakannya. Intinya adalah ayat yang pertama, kedua. Ya, ayat yang pertama dan yang kedua. Ya, yang Tuhan mau sampaikan bagi kita pada pagi hari ini. Ya. Saya tahu Bapak Ibu di tempat ini, saudara, puji Tuhan dapat melewati yang namanya mempersembahkan yang baik. Saudara tidak mencuri, tidak berzina mungkin, ya, itu sudah standar yang baik.
Ya. Tapi Bapak Ibu, kekristenan itu melihat dari umur kekristenan saudara sudah berapa tahun. Ya. Kalau sudah umur 40, 50 ke atas, standar kita itu harus berkenan dan sempurna sudah Bapak Ibu. Ini kekristenan. Sulit menjadi orang Kristen itu. Berat. Tapi kata firman Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apalagi kebenaran firman Tuhan di tempat ini selalu dikumandangkan, selalu disuarakan tentang kekudusan, kesucian, hidup tidak bercacat, tidak bercela, menyangkal diri dan memikul salib. Ya, hidup harus serupa dan sempurna seperti Bapa. Memang untuk mencapai itu kita diperhadapkan dengan ujian, ya, ujian, tantangan, ya, karena kita masih ada di dunia ini. Nah, disitulah Tuhan izinkan supaya kita memiliki iman, amin, memiliki iman. Kita disekolahkan, kita dilatih menghadapi kehidupan yang ada di dunia ini. Ya, di situ saudara teruji atau tidak, memiliki iman atau tidak, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan atau tidak, melakukan kehendaknya atau tidak, Bapak Ibu. Nah, itulah setiap hari kita diperhadapkan dengan namanya proses untuk supaya kita lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Amin. Tidak cukup hanya baik. Persembahkanlah hidupmu, ya, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, hari ini seharusnya standar kita itu berkenan dan sempurna, Bapak Ibu. Sudah lewat sebenarnya masalah baik atau mempersembahkan hidup yang hidup. Ya, kita harus mengejar, ya, namanya standar berkenan dan yang sempurna. Kalau melihat dari umur Bapak Ibu di dalam kekristenan ini, Bapak Ibu harusnya standarnya itu berkenan dan yang sempurna. Seharusnya, tidak bisa tidak. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan itu harus standarnya itu menuju kesempurnaan. Ya. Amin, sampai di sini Bapak Ibu. Amin. Ya, itu kekristenan. Harus diajarkan ini, kebenaran ini. Jangan cuma mengajarkan untuk menyenangkan telinga Bapak Ibu. Itu namanya mengajarkan, menyesatkan Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu menghadap Bapa, ya, Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan, Tuhan melihat umur kekristenan saudara. Tuhan melihat ini tidak serupa, tidak sempurna. Tuhan bilangnya, aku tidak pernah kenal engkau. Jangan sampai seperti ini Bapak Ibu. Sebab itu kami berjuang hari ini sebagai hamba-hamba Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki ini. Berkenan dan yang sempurna ini Bapak Ibu. Amin. Nah, kalau kami hamba-hamba Tuhan tidak melakukan, tidak mempraktekkan ini kepada Bapak Ibu, bagaimana kami bisa mencontohi, meneladani hidup kami kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak Ibu suka, senang kalau kami sebagai hamba-hamba Tuhan melakukan ini, amin. Amin. Bapak Ibu tentu hati Bapak Ibu bersukacita karena memiliki hamba Tuhannya, gembalanya yang melakukan, yang berjuang untuk hidup berkenan dan yang sempurna. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, saya percaya hari ini Bapak Ibu akan dibukakan oleh Tuhan.
tentang kebenaran. Jangan Bapak Ibu sukanya kalau ada hamba Tuhan ya mengajarkan yang mengenakan telinga. Bapak Ibu sudah tidak ada waktunya lagi ya. Yang kita persembahkan tuh persembahan yang hidup berkenan, yang sempurna Bapak Ibu. Ya, paham? Ya, tidak ada lagi masalah sakit penyakit, memikirkan pusing dengan masalah saudara. Semua kita itu memiliki masalah. Amin. Justru masalah ini menguji kedewasaan kita. Amin. Tetap enggak kita mempercayai Tuhan bahwa Tuhan kita Allah yang hidup. Dalam keadaan yang proses kehidupan saudara, masalah yang diperhadapkan kepada kita hari lepas hari, bagaimana kita menghadapi masalah itu? Apakah kita ngomel-ngomel, marah-marah, ya, tidak percaya kepada Tuhan atau kepada yang lain? Nah, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, ya, tetap mempercayai Tuhan dalam hidupmu, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Sebagai orang Kristen, haleluya. Ya, Bapak Ibu ini. Nah, di situ diuji. Apapun sesuai dengan standar Bapak Ibu masing-masing. Kalau standar kami Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan itu sudah lewat. Kalau umur kami, standar kami masih melakukan hal-hal seperti itu. Waduh. Menurut saya tidak layak saya menjadi hamba Tuhan. Ya. Tidak pantas saya menjadi hamba Tuhan. Ya, untuk kebenaran hari ini. Untuk zamannya hari ini, Bapak Ibu. Nah, apalagi kami sudah banyak mengenal kebenaran yang benar-benar benar. Ya, yang sekali lagi saya mau katakan dari tahun 2016 saya sudah mengenal kebenaran yang benar-benar. 2016 itu dibukakan kebenaran, ternyata kebenaran ini yang sebenar-benarnya. Bayangkan saya sudah hamba Tuhan Bapak Ibu. Baru memahami tahun 2016. Padahal sudah berapa tahun saya sudah menjadi hamba Tuhan. Berarti sebelum itu saya belum hamba Tuhan. Amin. Belum. Saya baru sadar setelah 2016 SK menjadi hamba Tuhan itu baru dikasih sama Tuhan. Setelah saya memahami dan saya berkomitmen kepada Tuhan dan saya bertanggung jawab setelah SK itu dikeluarkan. Tanggung jawab saya adalah saya berjuang dengan hidup saya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan sampai hari ini terus berjuang dan berjuang. Tidak semudah itu Bapak Ibu. Tidak bangga dengan titel kami sebagai PDP, PDM, PDT. Tidak bangga dengan semua itu. Ya, hamba Tuhan itu semua kita ini hamba Tuhan, Bapak Ibu, amin. Semua hamba Tuhan, apalagi yang kami sudah berkomitmen, kami sudah ditahbiskan menjadi pendeta. Harusnya lebih dari Bapak Ibu, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak cukup hanya baik saja. Tingkatan kami itu lebih lagi, terus setiap hari kami diperhadapkan. Saya selalu berkata kepada Tuhan, apalagi yang harus kami lakukan, apalagi yang kami harus perbuat Tuhan. Dan tidak pernah puas dengan apa yang saya capai Bapak Ibu. Makanya di Matius 16 itu berkata, barang siapa haus dan lapar akan kebenarannya, maka dia akan dipuaskan. Tapi banyak orang yang sudah puas dengan apa yang sudah dia lakukan, yang dia capai. Tidak mengejarnya lagi. Nah, saya sering berkata kepada hamba-hamba Tuhan di sini, jangan puas dengan apa yang kita sudah raih. Kami sudah dipercaya Tuhan, Bapak Ibu, di tempat ini, hamba-hamba Tuhan di tempat ini melakukan tugas yang besar di Israel kemarin. Baru 3 minggu ini kami sudah ada di Palangkaraya, pulang menyelesaikan tugas kami di Israel. Yang Bapak Ibu tahu
apa tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kami di Israel. Bapak Ibu, itu tidak cuma hanya ngomong, tidak cuma menipu Bapak Ibu, ya, dan benar-benar waktu kami tiba di sana, kami ada di Israel, benar-benar visi misi yang Tuhan berikan kepada kami itu benar-benar nyata dan terbukti. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya begini Bapak Ibu, karena saya sudah menyuarakan ini kepada Bapak Ibu, bahkan melewati YouTube. Pasti banyak orang yang mendengar ini. Seandainya tidak terbukti, betapa malunya saya. Amin. Tapi saya percaya Bapak Ibu, ya, Tuhan tidak pernah mempermalukan setiap hamba-hamba Tuhan yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berjuang untuk melakukan yang Dia kehendaki. Amin. Terbukti Bapak Ibu, ya, tidak dipermalukan oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan saya tidak bisa hari ini menjelaskannya, menyaksikannya kepada Bapak Ibu satu persatu. Amin. Saya tidak pernah membohongi Bapak Ibu, ya. Tuhan yang tahu. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya. Dan itu pun kami pulang ke tempat ini lagi. Satu hari saya istirahat, ya, karena habis melakukan tugas yang berat, ya Bapak Ibu. Semua dari ujung kepala ini setelah sampai di sini tuh rasanya remuk gitu ya Bapak Ibu. Waktu kami di sana itu Bapak Ibu tidak ada merasa capek. Ya, kami berjalan berkilo-kilo naik bukit, ya. Waktu Tuhan Yesus juga dulu nabi-nabinya, rasul-rasulnya pun berjalan, ya. Dan benar-benar Bapak Ibu tidak ada lelah. Amin. Tidak ada capek Bapak Ibu. Pendeta Erika ini Bapak Ibu tahu ya, sedikit kakinya sakit, ya. Pinggang lah hampir gak bisa jalan. Waktu di Israel Bapak Ibu tidak ada sakit. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kesaksian, ya, waktu dia mau ke Jakarta, ya, itu masih sakit Bapak Ibu. Mengangkat kopernya aja saya Bapak Ibu. Karena saya lihat bahkan waktu mau naik ke pesawat untuk menuju ke Dubai itu Bapak Ibu, ya, itu pakai kursi roda dia Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu sampai di Israel, sampai di Kairo, Mesir Bapak Ibu. Itu kayak unta. Kakinya kuat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan sampai pulang Bapak Ibu, kami semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Dan dalam keadaan yang sehat semua dan sukacita penuh dengan kemuliaan Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Banyak membawa berkas-berkas daripada Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang saya tidak bisa ceritakan di sini satu persatu. Amin Bapak Ibu. Saudara-saudari sekalian, sebab itu Tuhan kita itu hidup. Tuhan kita itu ada Bapak Ibu. Haleluya. Harusnya kita semakin bersukacita di dalam Tuhan. Semakin berjuang lagi melakukan yang Tuhan kehendaki. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan melewati kebenaran yang kami sampaikan itu adalah tidak bohong Bapak Ibu. Tidak membohongi saudara. Itu benar-benar firman yang real. Firman yang hidup. Amin. Amin, itu kami buktikan dalam kehidupan kami Bapak Ibu. Tuhan itu nyata. Amin. Ya, ayo Bapak Ibu tetap kuat, tetap mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu ada dalam hidupmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran, jaga semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin.
Amin. Apapun yang diperhadapkan dalam hidupmu, engkau disakiti, engkau dikata-katai, engkau difitnah, tetap jaga hatimu karena Tuhan selalu melihat kita. Amin. Apakah hidup kita hari ini, hari lepas hari menyukakan Dia? Amin. Amin. Sungguh orang yang berbahagia Bapak Ibu kalau hidupnya hari lepas hari itu menyukakan hati Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Bapak Ibu, tidak cukup kami hanya melakukan tugas kami di Israel. Saya bertanya dengan Tuhan, Tuhan apa lagi yang harus kami lakukan? Ya. Bapak Ibu, banyak hal setelah kami 3 minggu ada di Palangkaraya ini. Tuhan banyak berbicara. Tugas-tugas yang kami harus lakukan lagi. Ya, terutama saya Bapak Ibu. Ya. Tugas yang harus kami lakukan banyak sekali. Ya. Jadi tidak berdiam diri Bapak Ibu. Nanti kalau lihat saya kemana itu saya bertugas. Amin. Saya kesini berarti saya bertugas. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya hidup ini saya tidak gunakan waktu saya sia-sia. Saya harus melakukannya apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya untuk melakukan tugas saya, untuk dipercayakan Tuhan untuk lebih lagi. Amin. Sampai ke ujung bumi. Ya, Bapak Ibu, kalau di Israel baru pertengahan bumi. Ya, ujungnya di mana Bapak Ibu? Nah, nanti Bapak Ibu kita Tuhan pasti kalau Tuhan ya, kalau kami terus berjuang untuk melakukannya sehingga Tuhan nanti akan mempercayakan kami sampai ke ujung bumi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Ya, Bapak Ibu. Tidak cuma hanya kami mau dipakai ke ujung bumi tapi tidak ada realitanya. Harus terbukti Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, kami terbukti Bapak Ibu dibawa ke Israel. Itu rasanya tidak mungkin. Siapa kami ini, kita ini hamba Tuhan yang dari daerah Palangkaraya Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat siapa kita. Terkenal juga enggak. Pendeta besar juga enggak. Enggak dipandang, cuma dipandang sebelah mata ada orang. Tapi Tuhan tidak pernah memandang kita sebelah mata. Amin. Amin. Tuhan mencari adakah iman kutemui di bumi ini. Amin. Tuhan yang menilai kita Bapak Ibu. Bukan siapa-siapa. Sebab itu apa yang kita lakukan persembahkan semua kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Amin. Tapi banyak orang melakukan pekerjaan Tuhan hanya untuk menyenangkan hati manusia. Sebab itu Tuhan tidak mempercayai dia. Apa yang kita lakukan itu untuk semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudah ayatnya Bapak Ibu. Ya. Saya percaya habis ini kita tidak lagi minta pujian, hormat kepada manusia. Amin. Apa yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo kita, Pak Eras bilang, Bapak Sinode kita hari-hari ini melakukan gerakan apa? Menyukakan hati Tuhan. Amin. Kita berjuang, berlomba untuk menyukakan hati Tuhan melewati sikap dan perbuatan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, menyukakan hati Tuhan. Ya, gencar kita hari-hari ini. Ayo kita mengikuti gerakan ini, terutama kami sebagai hamba Tuhan. Ya, kami pun diuji, Bapak Ibu. Kami pun diuji, dilatih sama Tuhan benar-benar melakukannya untuk Tuhan. Ya. Benar-benar memberikan hidup kami ini segenap hidup kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk dunia ini. Amin. Nah, tentu
sarananya di dunia ini Bapak Ibu. Entah kami dibawa kemana, ya. Sebenarnya kami tidak suka pergi ke situ. Karena ini ujian. Apalagi orang yang saya dibawa ke tempat itu, orang yang tidak suka sama saya. Saya harus pergi Bapak Ibu. Benar, di situ saya diperhadapkan dengan perkataan yang menyakitkan. Tapi bagaimana? Saya harus menempatkan diri saya. Amin. Untuk menyukakan hati Tuhan. Tapi kalau untuk menyukakan diri saya balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi karena saya ingin menyukakan hati Tuhan, saya cuma hanya diam, dan diam. Amin. Diam bukan berarti di hati saya dongkol. Sama rima Bapak Ibu. You know sama rima? Sama saja Bapak Ibu ya. Sama saja, artinya sampai di dalam lubuk hati kita yang paling dalam benar-benar tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kami diuji. Berapa minggu ini kami diuji. Kami pergi, puji Tuhan bisa dilewati. Ya. Diperhadapkan lagi dengan dunia. Gemerlapnya dunia. Karena walaupun pendeta Bapak Ibu masih ada kodrat dosa. Keinginan-keinginan daging itu ada Bapak Ibu. Kadang-kadang bisa latah. Makanya firman Tuhan bilang tadi, janganlah kau serupa dengan dunia ini. Tidak bisa kita, justru di situ kita diuji. Nah, saya adalah orang yang pengontrol tim kami ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada hamba Tuhan yang masih begini, kamu tidak boleh lagi seperti ini. Karena kita sebagai hamba Tuhan harus benar-benar memberi hidup kita segenap. Jangan cuma nyanyi. Ya, sekalipun dagingku habis lenyap. Ya, jangan cuma hanya nyanyi, hidupku semuanya untuk Tuhan. Ku berikan buat Tuhan. Setelah diuji, ikut dengan dunia. Ya, tapi itu namanya proses. Amin. Tuhan mengajar kita berarti kita masih ada keinginan duniawi. Keinginan daging. Nah, kami sebagai hamba Tuhan harus benar-benar itu tidak ada lagi yang kami ingini. Yang kami ingini hanya Yesus saja. Yang ku ingini Engkau saja. Dalam hendak rencanamu, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Nah, saat kita memuji ini kita diuji. Amin. Ya, supaya kita benar-benar hidup kita persembahkan kepada Tuhan segenap. Amin. Segenap hidup kita ini kita harus persembahkan kepada Tuhan. Tentu ya, karena kita manusia ini masih berkodrat dosa, masih hidup dalam dunia ini, daging itu harus dimatikan setiap hari, setiap saat Bapak Ibu. Ya, kami juga hamba-hamba Tuhan belum mati total, masih ada ya. Tapi itu terus kami matikan sampai benar-benar hidup kami ini sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Setiap lutut akan bertelut menyembah Dia, setiap lidah akan mengaku. Nah, bagaimana kita hamba-hamba Tuhan? Mau enggak kita dimatikan? Amin. Hamba-hamba Tuhan dulu, Bapak Ibu. Kalau kami hamba-hamba Tuhan belum, bagaimana kami bisa memerintahkan atau mengajar Bapak Ibu kalau kami masih ada
keinginan-keinginan dunia harus dimatikan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu sesuai, Bapak Ibu pun sesuai standarnya hari ini. Matikan ya kekecewaan, marah. Hari ini tidak dijawab doanya, apakah kita tetap setia kepada Tuhan, tetap punya hati yang benar. Ya. Jangan ujian selalu kalah Bapak Ibu. Menyerah terus Bapak Ibu tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Ya, standar baik aja Bapak Ibu belum lakukan, apalagi yang berkenan. Kalau berkenan dan yang sempurna itu selalu bahagia Bapak Ibu. Amin. Selalu menyukakan hati Tuhan. Amin. Ya, kalau Bapak Ibu masih hidupnya masih di proses ini, Bapak Ibu kalah hari ini, itu di sini tuh nggak enak banget Bapak Ibu. Ya, nggak bisa bahagia. Ya, melihat orang lain bisa iri hati, melihat orang lain bertumbuh, melihat orang diberkati tidak suka. Ya. Lalu mengeluarkan perkataan yang menyakiti hati orang lain. Ya. Ya, sampai kapan? Berputar-putar itulah bangsa Israel. Tidak keluar. Karena dia tidak mau berjuang atas dirinya. Ayo hari ini Bapak Ibu berjuang. Jangan lihat orang lain. Ya, manusia tidak bisa menilai kamu. Tidak ada artinya mau dinilai oleh manusia. Hanya Tuhan. Hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Baik orang melihat atau tidak. Setiap hari berikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Menyukakan hati Tuhan setiap detik menit. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian. Tak akan tergantikan. Yuk kita angkat pujian ini. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, takkan tergantikan. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku, untuk menyenangkan-Mu.
sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian takkan tergantikan. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang layak kita sembah. Bapak Ibu, Bapa, kami rindu menyukakan Engkau Tuhan. Walaupun kami sering gagal dalam hidup kami ini, kami sering gagal untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Kami sering gagal untuk menyukakan Engkau. Yang seharusnya hidup kami tercipta di dunia ini sebenarnya hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Tapi kami sering gagal Tuhan. Tapi hari ini kembali Engkau berbicara bagi kami, untuk hidup kami untuk dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Hidup kami untuk menyukakan Engkau Tuhan. Masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Masing-masing engkau berkomitmen kembali kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk kita lebih lagi untuk menyukakan Dia, menyenangkan Dia, untuk supaya hidup kita ini untuk kemuliaan nama-Nya, supaya hidup kita ini akan menjadi contoh dan teladan, sehingga setiap lutut akan bertelut menyembah Dia, setiap lidah akan mengaku Tuhan sebagai juru selamat yang hidup. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhan, aku mau menyukakan Engkau, aku mau menyenangkan Engkau Tuhan. Aku tidak mau hidup menyakiti Engkau, menyakiti sesama kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa, tolong kami Tuhan. Hidup ini singkat, dunia ini semakin jahat, dunia ini semakin tidak menentu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, tolong Bapa. Haleluya, haleluya. Di mana Engkau ada, musik dengan lembut. Aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian takkan tergantikan. Engkau ciptakan aku, katakan saudara, untuk menyenangkanmu.
sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana Engkau ada, sungguh Tuhan, aku rindu berada dengan segala perbuatan yang menyenangkan Engkau. Sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Katakan itu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hidup benar-benar menyukakan hati Tuhan. Wow, hadirat Tuhan luar biasa, mengubah setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Kalau hidup kita benar, ya, kita bisa mengubah orang lain. Ya, kalau hidup kita masih menyenangkan dunia ini, ya, bagi saya benar-benar Bapak Ibu, saya berjuang untuk itu. Kalau saya masih emosi, masih suka marah-marah, membalas kejahatan dengan, ya, bagaimana Bapak Ibu? Saya harus mematikan, ya, emosi. Kalau saat saya kata-katain orang, ya, saya harus mematikan itu supaya bisa mengimpartasi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dengan keteduhan, dengan ketenangan. Amin. Ya, begitu juga kita hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin pujian. Ya, harus ada ujian di depan kita, Bapak Ibu. Ada sarana untuk memproses keduniawian kita, kedagingan kita, emosi kita harus diperhadapkan dengan orang lain. Bagaimana kita membunuh kelakuan lama kita ini, karakter lama kita ini. Kalau kita tidak diperhadapkan dengan orang lain, orang terdekat kita, dengan dunia. Walaupun itu ujiannya ada, jangan ada alasan. Kalau kita benar-benar hidup kita sepenuhnya kita persembahkan kepada Tuhan, menghormati Tuhan, apapun ujiannya, tidak. Mulutku aku akan gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Mulutku, suaraku bukan untuk menyenangkan, menyuarakan lagu-lagu dunia. Makanya firman Tuhan, jangan engkau serupa dengan dunia ini. Amin. Ya, yuk kita berjuang. Kita berjuang. Kita berjuang untuk mematikan itu hari lepas hari. Supaya kita lebih berkenan dan lebih sempurna lagi. Amin. Sehingga kita dipercayakan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan besar. Amin. Bapak Ibu, kita bisa menjadi terang, menjadi garam di dunia ini. Ya, Bapak Ibu jangan patah semangat. Ya, terus berjuang. Jangan punya alasan. Ya, saya masih umur begini, Tuhan harusnya saya harus menikmati dong. Tidak ada
Bapak Ibu. Ya, tidak ada alasan bagi kami hamba-hamba Tuhan. Harus harga mati sudah. Nyawa ini hidup sepenuhnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Bapak Ibu, waktu dia diuji. Ya, dia diperintah untuk menyembah dewa. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel tidak mau. Ya, itu baru namanya iman yang sempurna. Nah, standar kita harus begitu hamba-hamba Tuhan. Amin. Ya, harus. Tidak ada lagi mencemari roh-roh asing di dalam kehidupan kami hamba Tuhan. Harus benar-benar Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Amin. Hidup kami sepenuhnya itu. Doakan kami Bapak Ibu supaya kami berjuang untuk itu, sehingga kami melihat Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia, bahkan dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu ya, sekali lagi. Ya, singer-singer mulai hari ini harus hidup benar-benar ya, tidak cuma hanya tampil di mimbar ya, tapi benar-benar mempersembahkan hidup berkenan. Ya, pemain musik semua, apalagi kami hamba-hamba Tuhan yang full di tempat ini. Ya, anak-anak Tuhan, semua kita mempersembahkan hidup berkenan. Karena kita tercipta hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Beri kemuliaan dong bagi Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti,
penderitaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Sungguh berkat yang luar biasa bagi kami. Tolong kami untuk kami dapat mematikan segala keinginan-keinginan dosa dunia ini di dalam daging kami ini Tuhan. Supaya hidup kami ini dapat kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, berkenan dan yang sempurna kepadamu. Terima kasih, kepujian dan kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin.